Mengenai saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pintu sudah dibuka dengan adanya putusan MK. Tergantung bagaimana kemudian nantinya Gibran akan mengambil langkah usai pintu dibuka. Keluarkah dari partai atau tetap berada di partai meskipun godaannya nikmat sekali. Menjadi cawapres di usia belum 40 tahun pemirsa. Siapa yang gak mau? Kalau ditanya saya pun mau pemirsa. Tapi tidak tahu pemirsa bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh seorang Gibran Raka Buming Raka, putra pertama seorang presiden. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam mewakili Partai Gerindra, Mas Habib. Sekali lagi kita bersama ya di sini ya. Selamat malam, assalamualaikum Bang Ruhut Sitompul dan juga pengamat hukum kita, ahli hukum kita Pak Abdul Qair. Pak Qair, selamat malam, assalamualaikum. Dan juga pakar komunikasi politik kita Bang Kodari. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Wah, ini saya ramai sekali ini, benar-benar lagi nongkrong ya, ibaratnya pemirsa ya, malam-malam membicarakan mengenai kondisi-kondisi yang paling aktual. Biasanya kalau bapak-bapak itu infonya A1 semuanya, kalau malam-malam ngobrol ya. Nah mungkin saya ingin ke Mas Habib terlebih dahulu. Kemarin kan kabarnya sempat ada pertemuan ya, kira-kira apakah sudah ada hasil? Ini putusan MK ini kan pasti ditunggu-tunggu, gimana ini Pak Prabowo jadi nggak Minang Gibran? Ya itu yang kami tunggu juga kemarin ya, saya pribadi menunggu waktu rapat Dewan Pembina. Saya sendiri kalau mewakili masyarakat daerah pemilihan saya di Jakarta Timur sini, memang besar harapan agar Mas Gibran bisa maju. Ya pribadi ya, bukan Waketum, Habibur Rahman pribadi, anggota DPR wakil rakyat Jakarta Timur. Karena itu saya waktu rapat kemarin berharap ya siapa tahu diumumkan. Rupanya yang disampaikan Pak Prabowo kurang lebih bahwa cawapresnya itu ada 4 sosok dari 4 daerah. Yang pertama luar Jawa, yang kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, dan yang keempat Jawa Timur. Nah itu yang beliau tegaskan, sampaikan ke publik, silahkan ini gitu kan, jangan yang lain. Kurang lebih masih ke 4 sosok tersebut gitu. Jadi belum mengerucut dengan sosok Gibran? Belum. Kan keputusan dari koalisi ini kan sangat penting ya? Ya, betul. Belum ada keputusan? Betul, jadi gini. Adanya aspirasi terkait apa supaya Mas Gibran menjadi cawapres itu kan tergantung 3 hal. Ya. Pertama regulasi. Betul, udah ya selesai. Kan? Yang kedua persetujuan partai politik pengusung. Okay. Yang ketiga ya perkenan yang bersangkutan. Belum juga kebersediaan, ya kan? Kan beliau belum pernah bicara apa namanya bersedia atau tidak. Jadi yang kedua ketiga ini kita nggak tahu, kadang-kadang bertukar antara 3 menjadi 2 atau menjadi 3 ya. Ini sama-sama penting. Nah, kita sama-sama menunggu. Kok nggak ada nomor 4? Izin dulu kepada Bu Mega. Itu nggak ada ya berarti? Nah, ya? jadi gini, kita ada fenomena. Ya, 2014 Pak Yusuf Kala maju bukan dari Partai Golkar yang membesarkannya. Beberapa bulan yang lalu ya ada senior saya Pak Sandiaga Salahuddin Uno menjalin komunikasi intens dengan P3 dengan narasi konon ingin menjadi cawapres dari koalisi lain. Kami tidak ada komunikasi juga dengan P3, tidak ada izin-izin, tapi kami tidak memandang itu sebagai sesuatu hal yang negatif, yang buruk. Kami memandang itu dinamika politik yang biasa, karena pilihan politik adalah kemerdekaan individu. Sebagaimana diatur di Undang-Undang Partai Politik, kedaulatan itu ada di anggota. Iya. Bang Ruhut, nggak akan perlu izin-izin nih tampaknya, karena menurut Mas Habib di sini, pilihan politik hak individu. Kalau Gibrannya mau ya PDIP ikhlas aja lah, ikhlas. Bagaimana? Kami ada aturannya kok. Dan kami komit tetap pegang aturan. Sudah banyak contoh soal. Jadi semua sabar duduk di boncengan. Kami tegak lurus ke Ibu Mega. Biarlah nanti Ketua Umum yang sangat kami hormati, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, yang nanti akan menyampaikan. Kami semua kader hanya hati boleh panas, kepala tetap dingin. Menghadapi inilah bunga-bunga kehidupan politik. Panas nih PDIP dengan putusan MK ini panas ya? Ya. Membara. Kenapa panas, Bang? Bukan orang yang tidak panas itu, orang sakit mungkin udah isi otaknya udah kosong. Tapi kalau dia orang isi otaknya bagus, wajar panas. Tapi hati boleh panas. Itu. Mungkin saya ke Pak Koya dulu. Hati yang panas ini
Awalnya ini kan pasti dari keputusan MK. Ini kemudian keluarlah putusan hingga saat ini Gibran menjadi bimbang ini. Wah ini ya lampu merah tapi sudah ada lampu hijau ini. Tapi mau jalan terus atau bagaimana? Bagaimana Mas? Ya Pak Koyet? putusan itu sesuai azasnya setiap sengketa harus ada akhir. Kalau nggak ada putusan bagaimana? Jadi putusan itu harus dipahami adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Nah, ada suatu postulat, ada suatu maksim minimorum. Jadi yang ditetapkan putusan itu adalah maksimum minimorum mengambil mudarat yang paling ringan dari alternatif yang ada. Nah, saya berpendapat mahkamah mengambil mudarat yang paling ringan. Itu yang dibenarkan dalam pemikiran keadilan. Ini sejalan dengan kaidah fikih Islam. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dikatakan mencegah kemungkaran itu lebih utama daripada menegakkan kebenaran. Itu dalilnya. Ketika ada mudarat, sama-sama mudarat, harus diambil yang paling ringan. Itu keadilan yang dibangun oleh John Rawls yang diambil dalam pendapat-pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Bang Kodari, kalau beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada elit PDIP, masih santai. Santai, tenang, nggak bakalan diambil Gibran. Tapi ketika putusan ini, wah ibaratnya ini ujian iman ini di hari ini nih seorang Gibran ini. Bagaimana melihatnya? Ujian iman. Jadi memang ini maju kena mundur kena, ya kan? Kalau filmnya Warkop ini maju kena mundur kena. Di satu sisi Gibran adalah kader, ya punya basis suara yang sangat kuat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, bahkan nasional karena dia adalah anaknya Pak Jokowi. Tetapi ya PDI Perjuangan menurut saya sampai hari ini kan tidak berpikir bahwa wakil Ganjar itu adalah Gibran. Tetapi ketika Gibran kemudian berhak atau boleh untuk maju sebagai calon wakil presiden dan diambil oleh Pak Prabowo, itu memang berat sekali pertimbangannya. Karena Mas Ganjar itu justru suaranya itu basisnya adalah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Bayangkan kalau separuh Jawa Tengah itu keambil oleh Gibran dan Prabowo. Tentunya kemudian Mas Ganjar ini bukan cuman sulit nomor 1, bahkan bisa melorot ke nomor 3. Karena basis suaranya itu kepotong separuh begitu. Dan itulah menurut saya yang membuat kenapa kemudian ini menjadi apa ya. Kalau pengennya, kalau kita lihat urutannya ya, pengennya kan tidak bisa maju kan gitu, sehingga agak pusing nih kepala, tapi ternyata bisa maju gitu. Tetapi menurut saya sih memang jangan pusing-pusing amat, karena kan Gibran pada hari ini sesungguhnya belum menyatakan dia pasti di mana gitu. Besok mau ketemu misalnya dengan DPP, jangan-jangan masih ada ruang tuh misalnya Mas Gibran tetap dengan kami aja ya, kira-kira begitu. Jadi ya menurut saya sih ya balik kepada apa yang disampaikan oleh Mas Habib bahwa ini semuanya belum pasti gitu, belum final. Masih tergantung komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam proses ini. Oke, nanti saat lagi pemirsa ketika ada seorang Gibran yang kita tanda kutip ya sedang dilanda kegalauan, kebingungan dengan ujian iman seperti ini tawaran luar biasa loh, peningkatan karir melompat langsung jadi RI2 jikalau memang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi di satu sisi partai yang pertama kali meminang dirinya, awalnya kan nggak mau ikut politik ya. Kita akan membaca kode-kodean dari seorang Gibran pemirsa karena sempat menempelkan stiker mendukung Ganjar, tapi ketika menjadi TKN nggak mau. Apakah memang sudah ada tanda-tandanya bahwa pemirsa memang Gibran ini hati itu ke Pak Prabowo sesaat lagi? Saya ingin tanya langsung lah ke kader PDIP sesama kader ini ya, dengan Gibran pastinya ya. Udah terlalu banyak kode-kodean dari Gibran yang memang seakan-akan masih belum jelas ini. Ya oke, nempelin stikernya Ganjar, dukung Ganjar, tapi beberapa kali kalau nggak salah Agustus nggak mau jadi cawapresnya Ganjar, takut kalah. Itu kata Gibran. Yang kedua nggak mau juga jadi jurukamnya Ganjar. Nah ini sebenarnya apa memang dari dulu Gibran memang hatinya bukan ke Pak Ganjar atau juga PDIP. Memang pengen keluar mungkin ke Pak Prabowo? Bang Ruhut? Enggak lah, kalau kader-kader kami termasuk kami sampai sekarang yang namanya Gibran kader kami. Okay. Pak Joko Widodo kader kami. Jadi nggak usah khawatir. Beliau tetap ya, dedication of life Bung Karno itu sebagai pegangan kita semua kader. Okay. Jadi nggak usah khawatir. Okay. Karena itu ya kita tunggu aja. Kan underestimate. Saya tadi di Malaysia, rame. Bang hari ini deklarasi loh. Ulang tahun Mas Prabowo dan deklarasi Gibran jadi wapres. Yeah. Saya senyum aja. Ya sabar aja.
duduk di boncengan, kalian semua belum dengar. Bang Ruhut, itu maksudnya menurut Bang Ruhut kalau ditawarin Gerindra dan juga Pak Prabowo untuk menjadi cawapres, Gibran nggak akan ngambil opsi itu atau nggak ngambil tawaran itu karena memang loyalitas kepada PDIP, begitu kan? Oh iya, dia loyal sama PDIP. Wow. Iya dong, mantap. Kader PDIP semua loyal. Apalagi apa yang kurang dikasih PDIP kepada Pak Jokowi dan ke Pak Gibran. Mas Habib nggak usah ditawarin. Kalau kata Bang Ruhut nggak akan mungkin diterima. Gimana tuh? Ya itu proses yang kita tunggu ya. Apa aspirasi masyarakat besar karena kan masyarakat melihat citra baik di Mas Gibran ini. Sosok anak presiden yang humble, santun, tapi energik, ya, lincah, juga berprestasi. Sehingga wajar sekali ada aspirasi seperti itu. Kalau masyarakat kan lebih cair memandangnya. Mereka tidak terkotak-kotak si ini dari partai apa, si ini dari partai apa. Itu aspirasi di masyarakat. Makanya menurut saya kemungkinan beliau maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo tinggal 2 hal. Yaitu kesepakatan para ketum partai dan perkenan beliaunya sendiri. Kita nggak mungkin maksa juga, ya kan? Kalau yang bersangkutan tidak berkenan ya nggak ada masalah gitu. Oke, Bang Kodari, kalau dengan PD-nya PDIP masih loyal kepada partai kita, tapi dari Mas Habib di sini juga, iya sih memang tergantung dianya, tapi kan sudah ada kode-kode, ini bagaimana? Ya memang sebetulnya ini kan bukan hanya urusannya PDI Perjuangan dan Gerindra, bukan hanya wilayahnya Bu Mega dan Pak Prabowo, tetapi juga wilayahnya Gibran ya. Dan mungkin Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran begitu. Nah ini kan yang kurang dieksplorasi sesungguhnya. Dari tadi kan diskusinya ini gimana PDI, gimana Prabowo, gimana Gerindra gitu. Nah problemnya adalah kita ini nggak pernah tahu 100% apa yang dipikirkan atau direncanakan oleh Pak Jokowi. Menurut saya sih paling ya 20%, 30%. Yang 70% kita nggak tahu. Pak Jokowi ini super grandmaster catur ya. Yang kita nggak tahu urutan berpikirnya itu beberapa langkah ke depan begitu. Jadi ya menurut saya sih ditunggu saja dan masing-masing sesuai dengan ikhtiar masing-masing. Kalau Pak Prabowo dengan Partai Gerindra udah jelas sudah melangkah. Terus terang kalau bicara antara Prabowo dengan Ganjar, hemat saya yang lebih di depan, jauh di depan adalah Prabowo. Karena Prabowo sudah ngomong dengan Mas Gibran bahwa ya Pak Prabowo ini mau gandeng Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan Mas Gibran pun sudah lapor kepada PDI Perjuangan bahwa dia itu dilamar begitu. Sementara Bu Mega juga mungkin pada hari ini sedang pikir-pikir. Tetapi begini, kalau linear menurut saya ini Prabowo dengan Gibran. Karena Bu Mega itu pertama ya kebiasaannya mempertimbangkan calon wakil presiden itu satu dari Nahdlatul Ulama, Mas Gibran bukan, 2 senior. Mas Gibran juga bukan karena masih sangat muda. Dan tadi kalau kita lihat pidatonya Bu Mega hari ini apa kemarin gitu ya yang peresmian beberapa kantor cabang segala macam, itu kan kelihatannya menurut saya larinya bukan ke Mas Gibran itu. Arahnya itu bukan Mas Gibran. Jadi saya kira sih kita sabar dan tawakal lah ya untuk mendengarkan pengumuman karena ini. tadi saya masih berkutat mengenai Gibran bahkan juga kedua partai. Tapi ada statement dari Bang Kodari, master dari desain ini adalah Pak Jokowi. Maksudnya jadi Pak Jokowi yang mendesain ini. Saya nggak berani ya untuk mengatakan apakah Gini, begitu? pengambilan keputusan mengenai kandidasi itu selalu melibatkan banyak pihak. Ya. Tadi Mas Habib juga udah jelasin, melibatkan banyak pihak. Tetapi pada hari ini dari 3 calon ini menurut saya Pak Jokowi itu dia orientasinya paling tidak kepada 2 orang, Prabowo dan Ganjar, yang notabene sama-sama mau meneruskan. Nah, kata kuncinya sekarang adalah kepercayaan Pak Jokowi itu lebih ada yang kepada siapa? Pada Pak Prabowo atau kepada Mas Ganjar. Nah, itu yang kita nggak bisa jawab. Karena itu ada di dalam hatinya Pak Jokowi. Kalau yang eksplisit kan kita bisa baca, Pak Prabowo melanjutkan, Mas Ganjar melanjutkan, gitu. Walaupun Mas Ganjar ada beberapa yang ditolak, misalnya gitu. Jadi, tapi hatinya itu Pak Jokowi ada di mana kita nggak tahu. Ya, baik. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Koir. Kita tahu bahwa yang membuat nanti seorang Gibran akan mengambil keputusan adalah adanya kepastian hukum. Pertanyaannya, hukum yang baru tercipta dengan putusan MK memang sudah pasti atau tidak? Sampai dengan hari ini berbagai macam penolakan, ketidaksetujuan ini terus disuarakan masyarakat. Banyak yang mengatakan Presiden Jokowi sangat memperhatikan suara publik. Apa jangan-jangan karena banyak yang nolak, Gibran gak usah sesaat lagi. Ya, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Koir. Kepastian hukum saat ini memang sudah pasti akan menjadi hukum yang pasti, mengingat sampai saat ini penolakan terus berlangsung. Kalau semua nolak mungkin ya sudahlah 2029 saya diberlakukan.
Ya penolakan dalam artian tidak sesuai dengan pendapat masyarakat atas putusan tersebut itu tidak masalah. Tetapi yang jelas ketika putusan itu diketok itu berlaku bagi semua orang, erga omnes. Jadi bukan hanya berlaku pada diri pemohon, ultra partes, berlaku bagi semua orang. Dan Termasuk kita semua. dan sejak mengikat saat itu. dan pasti tidak ada upaya hukum. Oke. Itulah bentuk daripada kepastian hukum itu sendiri. Dan di dalam hukum itu, Mbak, tidak ada orang. Hukum itu berdiri sendiri dengan postulatnya sendiri. Jadi hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga almarhum Prof. Atmo Sidjo mengatakan dalam hukum itu tidak ada orang. Hukum itu harus kosong, steril dari kepentingan apapun. Oke. Karena mewujudkan hukum itu tentu menuju kepada cita ide hukum itu sendiri. Oke. Sekarang saya ke Mas Habib. Sampai dengan saat ini banyak sekali kritik para ahli, masyarakat, dikatakan ini politik dinasti, Gibran dikatakan masih terlalu dini. Ini bagaimana? Ya kalau soal politik dinasti kan 2014 kami bersama sahabat kami PDI Perjuangan mengajukan Mas Gibran ya 2020 kalau salah ya 2020 sebagai wali kota, dan saat itu kita dengan tegas menolak ini sebagai politik dinasti karena ini adalah jabatan yang dipilih oleh publik. Saya ingat pernyataan Mas Hasto, Mbak Puan waktu itu adalah yang dinilai adalah karakter, sosok, kemampuan, kepemimpinan individunya ini orang dan dinilai langsung oleh publik. One man, one vote, ya kan? Satu orang saja ikut berpengaruh terhadap keterpilihan si calon ini. Sehingga jauh sekali dari definisi dinasti yang ada ya di mana jabatan itu ditunjuk berdasarkan jabatan yang ditunjuk adalah jabatan eksekutif yang bukan dipilih. Kalau kita dilihat di Amerika misalnya ada Kennedy Clan, ya, Clan Kennedy. Itu senator semua. Ya, tidak ada yang ditunjuk ponakannya jadi menteri misalnya atau jadi kepala daerah, tidak ada seperti itu, sehingga tidak disebut dinasti. Jadi tidak memenuhi unsur nepotisme. Nepotisme itu adalah seorang pejabat eksekutif dilarang menunjuk kerabatnya dalam jabatan eksekutif yang ditunjuk di masa dia bertugas dan di tempat dia bertugas. Bang Ruhut, kalau Bang Ruhut bisa mengartikan berbagai macam penolakan kritik yang ditujukan dari para ahli, akademisi, masyarakat terkait keputusan ini, bisa diartikan apa? Atau mungkin sudah sinyal, ya jangan atau seperti apa? Kalau saya ini kan tahun politik, kita mau pemilihan legislatif dan presiden, ya. Jadi kami terima kasih punya ketua umum yang sangat arif dan bijaksana. Hiruk pikuk rame di luar, kader-kader saya turun ke bawah, ke akar rumput, rebut menangkan hati rakyat, kerja-kerja, menangkan PDI Perjuangan, menangkan calon presiden kita Ganjar Pranowo, itu aja. Jadi mau rame hiruk pikuk nggak ada masalah. Kita negara hukum, apa yang dikatakan pengamat hukum kita itu udah betul. Kita harus hormati kok putusan itu. Tapi kan kuncinya tetap di mana? Kader kami, Gibran dan Joko Widodo. Tapi diragukan oleh Bang Kodari kok katanya. Iya, namanya Bang Kodari pengamat kan boleh begitu. Tapi kalau kami tidak ada ragunya dengan Gibran, mantap Gibran. Begitu juga Pak Jokowi, mantap. Saya ini jujur aja ya. Saya masih ingat, saya dulu relawan. Ya, diajak Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bravo 5. Saya udah terpilih periode kedua DPR. Nah, saya ingat itu. Oh, salam dari Pak Jokowi, kau mesti bantu dia. Oh, mereka bersahabat. Waduh, aku udah terpilih bang. Aku mesti lapor dengan Pak SBY. Ini true story. Oh iya iya. Dia presiden pada waktu itu. Saya minta izin. Saya masih ingat Pak SBY ngomong apa. Pak Ruhut, lihat loh lembaga survei. Prabowo Mahathir Rajasa itu tinggi banget loh, di atas 60%. Jokowi cuma berapa puluh persen. Ah, inilah kami, Ibu Mega selalu mengajarkan kami rendah hati, jangan sombong. Bekerjalah dengan hati. Saya punya jawaban apa? Ini Pak SBY mudah-mudahan nonton. Saya bilang, ini kata hati saya Pak. Yang menang Pak Jokowi. Dan menang kok. Apa jangan-jangan Gibran mengikuti jejak langkah Bang Ruhut pindah partai? Oh itu beda. Beda. Saya dengan Gibran beda. Kalau saya pindah partai ada sesuatu. Kalau ini ada juga ada sesuatu. Saya ditugaskan begini, saya lakukan, kok belok. Tapi yang namanya Pak Joko Widodo, yang namanya Gibran,
terima kasih PDI Perjuangan. Kalau enggak, hati-hati. Hati-hati, tapi percayalah. Ibu Mega paling juga nanti kalau dipanggil, cuma dedication of life aja. Ya, dari Bung Karno, yang diikuti oleh semua tokoh-tokoh. Baik, yang lain semua itu. Jadi itu aja. Bang Kodari, kalau sampai dengan saat ini, bahkan nanti beberapa hari ke depan, penolakannya terus bergulir. Kira-kira, kalau kata pakai logika ya Bang Kodari, master design itu akan mengambil langkah bahwa sepertinya banyak mudorotnya, jangan diambil. Mungkin bagaimana? Atau mungkin DKI saja, atau seperti apa? Untuk Gibran? Pertama kan ini ada proses hukum ya, yang kedua proses politik, yang ketiga opini masyarakat. Nah kalau lihat opini masyarakat saya kira kita harus lihat perkembangan beberapa hari. Yang namanya keputusan politik, kebijakan publik itu ya biasalah yang namanya pro kontra. Dan menurut saya pemerintahan Pak Jokowi sudah mengalami ini beberapa kali. Undang-undang, revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Dan menurut saya dalam sejarah pemerintahan Pak Jokowi yang paling besar pro kontranya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dan ya nyatanya Pak Jokowi bisa melalui itu dengan baik ya, katakanlah begitu. Jadi kalau soal hukumnya ini kan sebetulnya udah boleh dibilang 90% selesai. Menurut saya dengan keputusan MK tadi vonis sudah keluar, tinggal dilaksanakan. Walaupun misalnya ada teman-teman PDI yang mengatakan ini harus balik DPR dulu, harus reses ya. Kemudian ada beberapa diskusi lagi lah kira-kira begitu. Tetapi buat saya sebetulnya ketika MK sudah keluar seperti itu dari presiden yang sebelumnya, ini ya akan disesuaikan oleh KPU dengan PKPU. Nah soal politik ini menurut saya yang sebetulnya lebih merupakan kunci. Nah, balik lagi Pak Jokowi ini keyakinan dia manakah dari pilihan-pilihan politik yang tersedia pada hari ini yang lebih memastikan program-program Indonesia Maju menuju 2045 itu. Satu ya, infrastruktur, 2 digitalisasi, 3 hilirisasi, 4 pembangunan SDM termasuk di dalamnya energi, pangan, pendidikan, kesehatan, 5 IKN. Manakah di antara pilihan ini yang kalau boleh saya kerucutkan 2 ini, Prabowo dan Ganjar, antara 2 ini manakah yang lebih dia percayai begitu. Jadi menurut saya ujung-ujungnya sebetulnya ini walaupun kita bicara hukum, kita bicara politik, kita bicara masyarakat, tapi sebetulnya ini adalah urusan hati, urusan kepercayaan Pak Jokowi. Siapa dia ini yang dia yakin gitu. Dan kalau nanti ternyata keputusan Pak Jokowi itu berbeda dengan Bu Mega, menurut saya kita biasa saja gitu loh. Bu Mega punya perasaan, ya, punya insting. Pak Jokowi juga punya perasaan, punya insting begitu. Bukan berarti kemudian mereka ini bermusuhan atau misalnya mereka ini membenci satu dengan yang lain. Karena di Rakernas kan mesra ya dengan Ganjar, dengan Bu Mega. Betul. Tapi itu biasa, jangankan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega yang tidak punya hubungan saudara, tidak punya hubungan darah. Saya pun sudah pernah menyaksikan dari dekat bagaimana pikiran dan keputusan Bu Mega itu bisa berbeda dengan dulu dengan Pak Taufik Kemas. Dan menurut saya pada hari ini jalan pikiran Bu Mega misalnya dengan Mbak Puan juga nggak 100% sama. Buktinya di penutupan Rakernas Mbak Puan tidak ada begitu. Ya jadi ya saya udah ngalamin lah bagaimana yang namanya keputusan kebijakan publik, pilihan-pilihan tokoh itu variabelnya banyak. Ada kepribadian, ada perasaan, ada penilaian-penilaian, dan ya menurut saya dalam alam demokrasi ini kita harus terbiasalah dengan apa namanya dengan perbedaan pandangan para tokoh kita. Iya, mungkin sekarang tadi kan Bang Ruhut kan cek-cek HP, kira-kira bocoran gimana? Gibran besok datang ketemu Bu Mega, mau guyup, mau bilang enggak jadi, atau mungkin mau pamit nih, bagaimana? Baru beberapa hari yang lalu saya di TV One juga diundang acara deklarasi Projo. Tegas saya katakan kok, Pak Joko Widodo masih tegak lurus kepada Ibu Mega, Ketua Umum kami. Kenapa? 3 pernyataannya itu, ojo gerasa gerusu, ojo kesusu, dan jangan buru-buru. Jadi semua kami kader, yang namanya kader, itu nggak pernah ada yang mau mendahului Ibu Mega. Termasuk mengenai yang lagi rame kita bahas ini. Jadi sabar saja, ya. Kita sekarang bekerja aja di bawah dengan semangat gotong royong. Nggak usah khawatir. Sabar saja nih, dari Solo ke Jakarta Gibran ini mau apa ya? Apakah memang mau mengatakan bahwa tegak lurus partai atau jangan-jangan pamitan? Karena kabarnya Gerindra dan koalisi sudah siap deklarasi. PG,
Prabowo Gibran. Begitu Pak Mas Habib? Bagaimana ini? Ya itu, ya, tapi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bang Kodari ini memang bukan 90% tapi 100% selesai soal itu. Memang. Wah, jadi kalau ini kita mengatakan 100% ini ya. Oke. Gimana soal reses, soal sarjana keseluruhan hukum DPR itu paham, gimana, Bang? ya. Jadi pasal 10 Undang-Undang MD3 di Bang Luhut paham banget. Itu nggak ada relevansinya dengan putusan MK. Itu maksudnya kalau DPR bikin undang-undang, maka dia harus mengacu kepada putusan MK yang pernah ada di terhadap undang-undang tersebut. Jadi nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan putusan MK gitu. Justru undang-undang yang baru harus menyesuaikan dengan putusan MK, tidak boleh membuat norma Jadi yang berbeda. argumen itu cuma upaya menggagalkan aja Ya, sebenarnya. saya pikir ya, apapun itu sahabat saya juga Bang Dirimat Bang yang sampaikan. Bang Kodari, Ya, namanya kan biasalah ya kan. Kita Digagalkan namanya- sahabat. Ya kan dansa-dansa hukum politik itu nggak ada masalah ya. Tapi itu udah 100%. Betul. Ya, 100%. Kita banyak sekali putusan MK terkait pemilu, undang-undang pemilu ya. Terkait menteri yang nggak harus mundur, terkait dapil, terkait macam-macam kepala daerah itu semuanya nggak ada PKPU-nya nggak dirubah, ya kan? Terkait verifikasi partai politik nggak ada perubahan. Jadi otomatis berlaku ya singkatnya ya? Oke, Jadi 100%. bagaimanapun juga putusan MK ini mengubah aturan main dari pemilu. Koordinasi ke KPU saja kah atau Tidak mengubah. tidak? Jadi peraturan KPU itu harus menyesuaikan, menyelaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Kenapa? Karena ada tambahan klausul seseorang itu telah menjadi kepala daerah atau sedang, sehingga ini nanti harus ada turunannya, ada dokumentasinya. Misalkan kalau di peraturan KPU seseorang yang duduk sebagai kepala daerah kan harus minta izin. Nah ini ada satu orang kepala daerah, apakah dia harus minta izin dengan adanya putusan tersebut? Nah ini kan tentu harus dikoordinasikan, dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah dengan waktu yang relatif singkat. Ini harus cepat. Tapi tadi menarik, kita kan seputar tentang Gibran ini pilihannya kemana. Ini kan menyangkut hati nurani penjalan. Nah kita ramai open legal policy kan. Ya kalau menurut saya pilihan Gibran kemana itu adalah open legal policy Gibran pribadi. Baik. Kalau tadi Saya koreksi bahasa Inggrisnya. Open personal policy ya. Oke, urusan pribadi Urusan gitu pribadi, ya. personal policy, Nah, kalau tadi iya. pertanyaan mengenai aturan main dari pemilu, ini kita tahu perubahan peta politik ini juga terjadi dengan putusan MK, game changer. Betul. Kira-kira ini seperti apa? Apakah ini juga membuat katanya Ganjar akan deklarasi cawapresnya malah besok ini. Padahal mau ada deklarasi juga katanya besok juga nih bareng ya. Saya belum melihat ada obatnya nih kalau Gibran jadi wakilnya Prabowo, saya belum melihat ada obatnya. Mau dia dari Jawa Barat, mau dia dari Jawa Timur. Obatnya maksudnya tandingannya? Iya. Jadi memang ini senjata rahasia, senjata pamungkas banget yang sangat bisa mengubah konstelasi suara dengan keberadaan Gibran. Kan pada hari ini begini, terjadi perebutan simbol-simbol Pak Jokowi antara Prabowo dengan Ganjar. Siapakah kira-kira di antara dua ini yang dipersepsi mendapatkan dalam tanda kutip dukungan dari Pak Jokowi? Nah, kalau Gibran menjadi wakil dari salah satu, katakanlah misalnya Pak Prabowo, itu Pak Jokowinya nggak usah ngomong, bahkan nggak usah dehem gitu ya, diam aja, ya otomatis sinyalnya itu adalah kepada Prabowo Gibran gitu loh. Makanya kemudian disebut sebagai game changer karena dia akan mengubah konstelasi suara, terutama di daerah Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Makanya sampai hari ini saya belum ketemu obatnya, kira-kira begitu. Siapalah kira-kira yang akan menjadi lawannya Mas Gibran. Dan karena itu juga saya dengar-dengar Mas Gibran pada hari ini sedang ditimbang-timbang juga untuk menjadi wakilnya Mas Gibran, Mas Ganjar. Gitu. Waduh, iya, banyak juga jadi ya. sedang ditimbang-timbang juga. Jadi ya sebetulnya pada hari ini ya Gibran diperebutkan oleh kedua calon presiden dan kedua partai. Diperebutkan Prabowo Gerindra dan diperebutkan juga oleh ya Mas Ganjar dengan PDI Perjuangan. Dengar-dengar sih begitu. Iya, tampaknya. Konoha. Plus Konon 62. katanya. Oke, iya, tampaknya besok jikalau memang benar-benar terjadi akan jadi Rabu seru. Rabu yang seru, bisa jadi partai-partai ini akan nanti mendeklarasikan cawapres yang memang sudah ditunggu-tunggu. Yang mana putusan MK ini menjadi game changer, pemirsa. Kita tunggu saja ini, karena ini menjadi ujian iman untuk seorang Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Mas Habib, Bang Ruhut. Sabar aja Mas kita duduk di Kolil, boncengan. juga di boncengan ya. Barulah gitu. Di mulut sabar, di hati wah. Enggak, Gimana kita ini? sabar. Porak-poranda cuy. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Yuk, makasih. Sesaat lagi pemirsa, Yuk. rekan saya Ken Ana juga akan memberikan informasi yang menarik. Pastinya sayang jika Anda lewatkan usai jeda berikut.